Lisa memoles wajahnya dengan make up sedang. Semenjak berhenti bekerja, Lisa sudah jarang memakai make up lengkap. Biasanya hanya make up tipis seadanya, itu pun hanya saat pergi ke rumah sakit atau ke mall bersama Mimi Mia waktu itu. Dia menikmati menit demi menit untuk menyempurnakan penampilannya. Tidak berlebihan, hanya sesuai apa yang biasa dia tampilkan sebelum Kinan membuat kehidupannya berubah 90 derajat. Dibiarkannya rambutnya tergerai dengan aksen gelombang di ujung. Sepatu high heels untuk ibu hamil. Oh, dia terlalu profesional menggunakan sepatu itu tanpa terjatuh selama lebih dari 2 tahun. Dress di atas lutut dengan lengan terbuka dia lapisi menggunakan kot ketat lengan panjang. Kaki jenjangnya pun terekspos dengan cantik. Sempurna. Tubuh indahnya belum menghilang. Kehamilannya justru membuat tubuhnya sedikit berisi dan seksi. Perutnya pun belum nampak membesar. Semoga Kinan tidak mengusirku di depan karyawannya, doa Lisa sembari memberi usapan terakhir pada penampilannya, yaitu parfum. Sudah siap. Lisa duduk di belakang kemudi. Membiarkan Pak Hendro membawa mobil dengan nyaman. Namun meski begitu sepertinya masih tidak terlihat nyaman. Sepanjang perjalanan Lisa merapalkan doa dan membuat sederet planning kalau dia diusir seperti drama Korea yang sering dia tonton. Gugup sekali, Non? Tanya Pak Hendro dari kaca spion depan. Lisa menghela nafas panjang. Lia, Pak. Takut Kinan mengusirku. Pak Hendro, nanti parkirnya jangan jauh-jauh, ya. Supaya aku bisa langsung lompat ke mobil kalau saja ada hal buruk terjadi. Pak Hendro justru terkekeh dengan imajinasi majikannya itu, mana mungkin istri pemimpin perusahaan diusir, Non? Bisa saja kalau Kinan sedang dalam mode devil bulan My Prince, jawab Lisa dalam hati. Saat seperti itu Pak Hendro tiba-tiba saja mengerem mobil hingga terdengar decitan ban mobil bergesekan dengan aspal jalanan. Duk! Au! Pekik Lisa saat kepalanya terbentur jok depan. Non! Apa Anda tidak kenapa-kenapa? Pak Hendro panik mendengar pekikan sakit, membuatnya memutar tubuh ke belakang memastikan keadaan Lisa. Hanya terbentur, Pak. Memangnya ada apa sampai berhenti mendadak? Jawab Lisa seraya mengusap bagian kepala yang terasa cenut-cenut. Ada kecelakaan, Non. Lisa pun mengarah pandang ke depan mobil. Benar saja sebuah mobil nampak ringsek melewati pembatas jalan tepat di depan tiang. Kemungkinan itu sebuah kecelakaan tunggal. Mau kemana, Non? Tanya Pak Hendro melihat Lisa membuka pintu mobil. Lihat sebentar, Pak, sahut Lisa lebih dulu pergi mendekat ke arah kecelakaan yang seketika menyebabkan jalanan mendadak macet. Entah, naluri apa yang membawa langkahnya ingin cepat-cepat mengecek. Dia seakan ingin melihat keadaan orang yang mengalami kecelakaan. Padahal Lisa sendiri belum tahu siapa yang masih ada di dalam mobil. Mobil polisi baru saja berhenti, sedangkan orang di dalam mobil masih berusaha diselamatkan oleh warga sekitar. 2 orang sudah keluar dari sana. Tapi Lisa tidak menghiraukannya. Seakan ada dorongan yang menyatakan masih ada orang di dalam mobil. Benar saja saat Lisa membuka pintu penumpang sebelah kanan. Masih ada orang yang belum sempat dikeluarkan. Nyonya, mari kita keluar, ucap Lisa pada wanita separuh baya yang masih terduduk dengan lemas. Kemungkinan korban kecelakaan itu hanya mengalami syok. Namun saat Lisa hendak membantu, sebuah tangan kekar menyentuh bahunya. Lisa pun berpaling ke belakang. Permisi, Nona. Biar saya yang membantu. Rupanya seorang polisi. Pria kekar berseragam itu pun mengambil alih posisi Lisa untuk membantu wanita separuh baya keluar dengan memapahnya.
Lisa refleks mengikuti wanita itu sampai di lokasi eksekusi bersama ketiga korban kecelakaan. "Apa Anda baik-baik saja, Nyonya?" tanya Lisa nampak khawatir pada wanita tadi yang masih berusaha berdiri meski tubuhnya gemetaran. "Nyonya, sebaiknya Anda meminum lebih dulu," tawar seseorang yang kemungkinan supir wanita itu. Lagi-lagi refleks Lisa membantu meraih botol minum itu lalu membuka. Karena tangan wanita itu gemetaran, Lisa juga membantu dia untuk minum. Kondisi itu otomatis membuat wanita separuh baya melihat cincin pernikahan yang Lisa gunakan. Matanya membelalak, dia melupakan minuman yang hendak dia minum dan bahkan membuat Lisa melepas botol itu karena wanita separuh baya menyambar tangannya begitu saja. "Kakak, kamu dari mana mendapatkan ini?" tanya sang wanita paruh baya menekan cincin yang melingkar indah di jemarinya. Lisa tidak menjawab. Dia justru terpaku dengan sorot mata yang kini sedang saling menyapa. Ada makna mendalam dari apa yang mereka berdua pancarkan. Hanya sekejap, tiba-tiba ada seorang wanita muda datang mendekat dengan wajah panik. Mama tidak apa-apa?" tanya wanita muda itu mengecek bagian wajah dan tubuh mamanya sampai tangan Lisa terlepas dari sana. Ada yang hilang saat tautan tangan itu tidak lagi saling menyentuh. "Nona Lisa, sebaiknya kita kembali jalan. Karena sebentar lagi waktunya Tuan Kinan makan siang." Pak Hendro berhasil mengembalikan kesadaran Lisa. "Lia, Pak." Lisa meragu untuk meninggalkan lokasi tapi dia juga harus datang ke kantor sebelum Kinan keluar untuk makan siang sampai akhirnya tanpa berpamitan dengan dua wanita yang sedang sibuk sendiri, Lisa pun pergi kembali ke mobilnya. "Masih bisa lewat, Pak?" tanya Lisa karena melihat jalanan sangat macet. "Bisa, Non, ada jalan tembusan di seberang." Lisa mengangguk, memasrahkan laju kendaraan pada sang supir. "Siapa wanita tadi?" "Pak Hendro mengenalnya," tanya Lisa saat mobil perlahan melewati wanita separuh baya yang membuat jantungnya tiba-tiba berdegup kencang. "Tadi saya sempat berbincang sedikit, itu adalah istri dari pengusaha besar di Singapura." "Bagaimana, Non? Apa tadi terjadi sesuatu?" tanya Pak Hendro balik. "Tidak, aku hanya merasa mengenalnya. Wajahnya nampak tidak asing. Tapi rupanya dia berasal dari negara lain." Setelah itu tidak ada yang dibicarakan, Lisa membuang sisa-sisa pemikiran mengenai wanita asing yang dia lihat tadi kini kembali pada Kinan yang semoga saja bisa menerima kehadirannya. Mobil sudah berhenti di depan lobi Morgan Company. Cuaca panas membuat Lisa menarik kacamata dari tas jinjingnya lalu mengenakannya. Sangat pas, aura kecantikannya terpancar. Sebelumnya dia memastikan penampilannya masih rapi, lalu keluar setelah Pak Hendro membukakan pintu untuknya. Tidak lupa Lisa menarik tas dan paperback berisi bekal untuk Kinan. Lisa menarik nafas untuk bisa berdiri tegap. Membiarkan angin menghembuskan ringan rambutnya yang tergerai indah lalu saat debaran jantungnya kembali normal, kaki jenjang membawa dirinya menaiki dua undakan sebelum masuk ke dalam lobi. Meski ini adalah pertama kali Lisa menginjakkan kaki di perusahaan Kinan. Tapi siapa yang tidak mengenalnya? Pernikahan mereka berlangsung begitu megah, wajahnya pun sangat pantas menjadi seorang istri CEO. "Selamat datang Nona Lisa," sapa seorang resepsionis yang berdiri di luar meja kerja hanya untuk membungkuk hormat. "Apa Kinan ada di ruangan?" tanya Lisa sembari melepas kacamata hitamnya. "Ada, Nona. Mari saya antar," tawar resepsionis itu. Lisa pun tersenyum renyah. "Kamu pengertian sekali. Aku baru pertama masuk jadi belum tahu di mana ruangan suamiku." Mereka pun berjalan beriringan.
Sebenarnya resepsionis merasa tidak enak berjalan sejajar, tapi Lisa yang memintanya. Tidak sedikit pula yang Lisa tanyakan perihal perusahaan supaya mereka sama-sama nyaman selama perjalanan ke ruangan Keenan yang ada di lantai atas. Sepanjang perjalanan, semua karyawan yang melihat segera berdiri untuk memberi hormat. Lisa dengan anggun dan ramah pun membalas sapaan mereka sekilas tanpa menghentikan kaki indahnya untuk terus melangkah. "Ini ruangan, Tuan Keenan," tunjuk resepsionis dan keduanya berhenti di depan pintu. "Tunggul tidak perlu diketuk. Biar aku saja," cegah Lisa saat resepsionis itu hendak mengetuk pintu. "Terima kasih sudah mengantar," ucap Lisa kemudian. Resepsionis itu pun pamit pergi. Baru setelahnya Lisa kembali menarik nafas dalam-dalam lalu memutar kenop pintu tanpa mengetuknya. Berniat memberi salam. Namun pemandangan di depannya membuatnya masuk begitu saja seraya berkata penuh penekanan, "Sedang apa kalian?" "Masuk," sahut Keenan tanpa mengalihkan pandangan dari berkas di tangan yang sedang dia pelajari. Pintu pun terbuka, muncul sosok Diana sang sekretaris yang datang membawa laporan sesuai perintah Keenan. "Permisi, Tuan. Laporan sudah selesai," lapor Diana seraya menyerahkan benda itu pada Keenan. Pria itu pun mengangkat wajahnya dan menaikkan satu alis menatap heran pada Diana. Membiarkan tangan Diana menggantung karena laporan masih belum Keenan ambil alih. "Kenapa, Tuan?" tanya Diana menjadi canggung. Keenan baru meraih laporan dari tangan Diana tapi atensinya belum lepas dari wajah yang kali ini nampak berbeda. "Tumben kamu memanggilku, Tuan," dengan nada halus seperti itu. Diana tersenyum lembut dan menghela nafas ringan. "Aku hanya mengikuti karyawan lain. Juga, aku pun bukan siapa-siapamu yang bisa bersikap kurang ajar pada atasanku." Keenan meletakkan berkas yang sedari tadi menggantung di tangannya lalu beranjak. Netra Diana mengikuti pergerakan Keenan yang sedang memindai diri di depannya. Sejenak Keenan terdiam dengan menasukkan kedua tarigan ke dalam saku celananya. Sungguh kali ini Diana tidak seperti biasa. Sikapnya nampak lembut, make up yang poles pun lebih smooth. Pakaiannya sedikit lebih tertutup bahkan dia seperti melihat sosok Lisa di diri Diana, cara berpakaian dan penampilannya hampir sama. "Apa kamu sudah mendengar kalau Lisa belum bisa melakukan tes DNA?" tanya Keenan dengan wajah datanya seperti biasa. "Iya," sahut Diana lemah. "Jika sesuai perjanjian, kita belum bisa menikah dalam waktu dekat ini karena masih menunggu waktu 2 bulan lagi untuk melakukan tes DNA." Diana hanya menunduk. Dia tidak tahu harus menjawab apa karena sejujurnya tujuan dia bukan menikahi Keenan. Dia hanya ingin menghancurkan hubungan Keenan dan Lisa, membuat adik tirinya itu menderita. Jadi dengan ditunda tes DNA, artinya dia masih memiliki waktu lagi untuk bisa bertindak melancarkan tujuannya. Melihat wanita di hadapannya hanya diam menunduk. Hal itu tentu membuat keenam merasa bersalah. Bayang-bayang kemarahan Wira waktu itu dan memberikan satu bogem plus satu tamparan membuat Keenan bingung harus melakukan apa. Perlahan ia menarik dagu Diana untuk bisa saling bersitatap. "Maaf, aku telah menjadi lelaki brengsek dalam hidupmu," ujar Keenan merasa bersalah. Ya, Keenan memang terlalu brengsek. Baik untuk Lisa maupun pada Diana. Keenan mengakui itu, dia kesulitan mengambil sikap pada keduanya. Dan berujung menyakiti keduanya. Diana meraih tangan Keenan yang masih menjepit dagunya lalu menggeleng. "Tidak, Keenan. Kamu lelaki terbaik yang aku kenal. Bahkan mantan kekasihku dulu selalu bersikap buruk padaku.
Dia sering sekali mengambil uangku secara paksa dari dalam dompet. Padahal aku juga membutuhkan uang itu. Dia juga kerap bersikap kasar dan terus menyakiti hatiku, bual Diana mendramatisir kondisinya. Uang. Kinan mendadak menemukan ide sebagai wujud tanggung jawabnya. Bukankah lebih baik mengeluarkan banyak uang daripada harus menikahi Diana? Pikirnya. Lengkap sudah kebrengsekan Kinan. La melepas tangannya yang Diana genggam lalu menarik dompet dari saku di balik jas kerjanya. Tanpa ragu Kinan mengeluarkan black card dari dalam lalu kembali memasukkan dompet ke tempat semula. Kinan meraih tangan kanan Diana lalu meletakkan kartu itu di sana. Pakailah ini, titahnya. Ini apa? Aku tidak mau. Tolak Diana memajukan tangannya tapi Kinan cegah. Pakailah untuk kebutuhanmu, sahut Kinan dengan sorot meyakinkan. Diana menahan lonjakan di hatinya. Mimpi apa semalam, Kinan memberinya black card tanpa dia minta. Namun Diana tidak mungkin menunjukkan kebahagiaannya. Dia masih menampilkan wajah jual mahalnya. Tetapi aku tidak enak pada Lisa. Itu milikku, bukan Lisa. Jadi tidak perlu tak enak padanya. Diana menunduk bingung menggigit bibir bawahnya. Lalu dengan hati-hati dia mengangkat wajahnya. Kebetulan aku belum membayar tagihan apartemen bulan lalu, apa boleh untuk lunasi saja, sela Kinan. Hah? Ya, lunasi apartemenmu menggunakan kartu itu. Mulut Diana menganga. Ini benar-benar di luar ekspektasinya. Melunasi sampai benar-benar lunas sama saja Kinan membelikan Diana apartemen. Itu butuh uang yang sangat banyak, karena aku baru saja mulai membeli apartemen sederhana itu dengan cara dicicil. Aku tidak akan jatuh miskin hanya karena membeli apartemen sederhana untukmu, sahut Kinan penuh percaya diri. Senyum lebar pun terbit begitu indah di bibir Diana. Terima kasih, Kinan. Diana refleks langsung memeluk Kinan. Hatinya teramat gembira. Otaknya pun sudah mulai mendata deretan barang branded yang selama ini dia impikan. Ya, jawab Kinan singkat tanpa membalas pelukan Diana. Kedua tangannya masih setia berada di dalam saku celana. Sampai suara pintu dibuka merebut atensi keduanya. Tapi belum juga mereka merespon, suara di belakang Kinan terdengar menyentak. Kalian sedang apa? Sentak Lisa seiring dengan pintu ruangan ia tutup kembali dengan kasar. Kinan seketika melepas Diana dari pelukannya dan berbalik. Matanya sedikit membulat mendapati Lisa tiba-tiba berada di kantornya. Lisa. Sedang apa kamu di sini? Alih-alih menjawab, Lisa justru menjatuhi pandang pada sosok di belakang Kinan yang sedang menyeringai tipis. Diana merasa menang akan kondisi ini. Tapi seringai itu seketika sendu saat Kinan pun memberi atensi pada Diana. Diana, keluar. Setelah istirahat jam makan siang, tanyakan pekerjaanmu selanjutnya pada Jeff. Laporan tadi akan aku teliti lebih dulu, titah Kinan dengan lugas. Lia, Kinan. Ahem tuan, sahut Diana patuh. Oke, jawab Kinan membiarkan Diana mulai bergerak pergi dari sana. Lalu setelah pintu kembali ditutup, Kinan beralih ke set sofa di sisi ruangan. Dia sengaja memilih duduk di sofa panjang. Mau terus berdiri di sana atau duduk menemaniku di sini, ucap Kinan. Dia sudah mengambil posisi bersandar santai. Lisa yang masih merasa gondok pun mau tidak mau mendekat. Tidak duduk, hanya berdiri di sisi meja. Membuat Kinan harus mendongak menatap istrinya yang sedang memasang wajah masam. Aku hanya ingin membawakan makan siang untukmu. Lisa meletakkan paperback di atas meja dengan pandangan ke arah lain. Netra Kinan bergerak pada paperback itu lalu kembali menatap Lisa tanpa merespon. Kalau tidak dimakan,
jangan dibuang. Bawa saja ke rumah lagi atau berikan pada orang jalanan, lanjut Lisa, tapi masih saja Kinan hanya diam menatapnya. Membuat kondisi hati semakin memburuk. Hanya itu, aku pulang. Lisa menghentakkan kakinya sebelum akhirnya melangkah dengan segala kekesalan yang ada. Dalam hati dia bersumpah tidak akan memasak untuk makan malam nanti dan tidak ingin datang ke kantor ini lagi. Iya, aku tidak mau memakannya. Ucapan Kinan mampu menghentikan Lisa dan membuat wanita itu semakin kesal, tapi rupanya kalimat tadi belum selesai. Kecuali kalau kamu mau menyuapiku, imbu Kinan.